tanzihullahi ta'ala anhu, tanzihullahi ta'ala anhu ibaratun an wujudi ba'ithin yab'atsuhu ta'ala ala ijadi fi'lin minal af'ali au ala hukmin minal ahkami syar'iyyati min mura'ati maslahatin ta'udu alaihi au ala khalqihi wakilal amaraini muhalun fi haqqihi ta'ala amma au du'a amma au du'a amma au duha au duha kan au du'a amma au duha alaihi fa ilaihi asyara bihadzal kalami wa huwa annahu laulam yantadhihullahu anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi lazima iftiqaruhu ta'ala ilama yuhassilu gharadahu fala yakunu mustaghniyan an kulli ma siwahu ta'ala Allah an dzalika uluwan kabira wa ma'nahu annahu law kana lahu ghardun fil fi'li awil hukmi ya'udu alaihi lazima ihtiyajuhu ila ayyatakammala bi makhluqihi. Bermula bersihnya Allah Ta'ala, sucinya Allah Ta'ala, daripadanya itu ibarat daripada wujud pembais yang membaiskannya Allah Ta'ala di atas menjadikan satu perbuatan daripada segala perbuatan, atau menjadikan di atas satu hukum daripada segala hukum yang syar'i, min mura'ati maslahatin, daripada menjaga kemaslahatan yang kembali ianya kemaslahatan di atasnya Allah, atau kembali ianya maslahah di atas makhluknya Allah. Dan bermula tiap-tiap dua perkara ini itu mustahil pada haknya Allah Ta'ala. Adapun bermula kembalinya maslahah di atasnya Allah, maka kepadanya mengisyarah ianya musanneh dengan ini kalam. Dan bermula dianya itu bahwa sungguhnya Allah, jikalau tidak sucilah Allah daripada segala maksud pada segala af'alnya dan segala ahkamnya, niscaya melazimilah berhajatnya Allah Ta'ala kepada ma yang menghasilkan ianya ma akannya maksud. Maka tidak ada ianya Allah itu mustaghniyan, itu terkaya daripada tiap-tiap ma selainnya Allah Ta'ala. Daripada demikian maha tinggilah Allah, daripada demikian akan sebagai tinggi yang agung. Dan bermula makna bahawa sungguhnya Allah, jikalau adalah baginya Allah itu maksud pada satu perbuatan atau hukum yang kembali atasnya makhluk, niscaya melazimilah berhajatnya Allah kepada bahawa sempurna ianya Allah dengan sebab makhluknya Allah. Jadi masuk di bawah mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda Allah Ta'ala dengan segala maksud, dengan segala makhluk, termasuk berbedanya Allah dengan makhluk. Setiap makhluk dalam melakukan sesuatu terlebih dahulu melihat apa manfaat dan apa ruginya. Allah ketika melakukan sesuatu
tidak terikat dengan manfaat dan mudarat. Karena apapun yang dilakukan oleh Allah tidak kembali manfaat baginya Allah dan tidak kembali mudarat baginya Allah. Begitu pula ketika Allah melakukan sesuatu pun tidak dilihat oleh Allah apa manfaatnya bagi makhluk. Artinya tidak wajib baginya Allah berbuat sesuatu yang mesti membawaki manfaat bagi makhluk. Itu tidak wajib bagi Allah. Karena kalau seandainya dalam berbuat sesuatu Allah melihat apa manfaatnya, berarti dirinya Allah itu belum sempurna. Sempurna Allah hanya dengan berbuat sesuatu yang bermanfaat. Karenanya mustahil ketika Allah berbuat sesuatu kembali manfaat bagi Allah. Kalau kembali manfaat bagi Allah, berarti dalam perbuatan tersebut Allah mengambil keuntungan. Sama dengan dirinya Allah belum sempurna. Sempurnanya Allah hanya dengan keuntungan tersebut. Namufom? Namufom nunggu? Jadi maksud bersihnya Allah daripada kepentingan ataupun manfaat daripada segala perbuatan ataupun segala hukum, Allah tidak akan sempurna apabila tidak melakukan perbuatan tersebut. Allah tidak akan sempurna apabila tidak menetapkan hukum, model hukum tersebut. Artinya dari perbuatannya Allah membawaki kesempurnaan bagi dirinya. Dalam penetapan hukumnya Allah membawaki kepada kesempurnaan dirinya. Menyahana gepubut li Allah laganyan but han sempurna Allah. Menyahana getetapkan hukum yang model laganyan hana sempurna dianya Allah. Pajan baru sempurna menyegepubut modelnya. Pajan baru sempurna watte kagak tetapkan hukum model laganyan. Na berlaku yang laganyan ba Allah hana. Karena Allah sempurna dianya Allah, walau Allah tidak berbuat apapun. Karena Allah sempurna dianya itu Allah, walaupun tidak menetapkan hukum apapun. Maka dari segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Allah tidak membawa manfaat bagi dirinya Allah supaya melengkapi dirinya menjadi Tuhan yang sempurna. Tidak. Dari segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tidak pula kembali manfaat baginya Allah. Artinya seandainya hukum tersebut tidak ditetapkan oleh Allah, maka tidak sempurnalah dianya Allah menjadi Tuhan. Itu pun mustahil bagi Allah. Karena Allah menjadi Tuhan bukan karena dituhankan makhluk. Karena Allah menjadi Tuhan bukan karena setelah menjadikan makhluk. Karena Allah menjadi Tuhan bukan karena setelah menetapkan berbagai macam bentuk hukum bagi makhluk. Menyetapegah karena gepubut sesuatu oleh Allah ketika itulah Allah itu sempurna, berarti sebelum Allah melakukan apapun berarti Allah belum sempurna. Kalau seandainya kita mengatakan Allah itu sempurna mengambil manfaat daripada penetapan hukumnya, berarti sebelum Allah menetapkan suatu hukum, wajib, makruh, haram dan sebagainya, sebelumnya Allah itu belum sempurna. Kapan Allah sempurna? Setelah Allah menetapkan hukum. Sama dengan kekurangan ba Allah. Pajan baru sempurna, watte kagak buat sesuatu. Pajan baru sempurna, watte kagak tetapkan hukum sesuatu. Berarti Allah diawali oleh kekurangan.
Nyokunyo maksud sucinya Allah daripada kepentingan tertentu atas segala perbuatannya Allah dan atas segala penetapan hukumnya Allah. Kasaboh. Yang kedua, bersihnya Allah pula daripada perbuatannya Allah dan penetapan hukumnya Allah atas maslahah yang kembali kepada makhluk. Artinya, ketika Allah melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut terikat dengan makhluk, rupanya sesuatu yang terikat dengan makhluk melahirkan manfaat bagi makhluk. Apakah manfaat itu kembali kepada Allah? Tidak. Ketika Allah menetapkan hukum tertentu kepada makhluk, lalu membawa kemudaratan bagi makhluk atas hukum tersebut, apakah kembali manfaat bagi Allah? Juga tidak. Artinya apa? Allah tidak wajib baginya melakukan yang baik bagi makhluk. Allah pula tidak wajib baginya melakukan yang buruk bagi makhluk. Na wajib bagi Allah bergepu buat yang god-god ke makhluk, hana wajib karena Allah hana kepentingan daripada buat. Na wajib bagi Allah gepu buat ke makhluk yang buruk-buruk, hana wajib karena hana kepentingan Allah bagi makhluk. Kalau dikatakan wajib, sama dengan andai Allah tidak melakukan yang demikian, sungguh Allah tidak sempurna. Itulah yang dimaksud dengan wajib. Menyahana gepubuat laganyan atau makhluk hana sempurna Allah menjadi Tuhan. Menyahana gebi nikmat, hana gebi makanan ke makhluk, hana gebi minuman ke makhluk, hana gebi nyawang ke makhluk. Berarti Allah hana sempurna je ke Tuhan. Nyo laganyan kon. Maka perbuatan Allah tidak kembali manfaat bagi dirinya Allah, dan perbuatan Allah tidak mesti memberikan manfaat kepada makhluk. Menyewajib buat Allah benar manfaat ke makhluk, berarti Allah han sempurna jid ke Tuhan, menyata kedi hana gepo buat yang memanfaat bagi makhluk. Nampak? Nyawa ke itamong di dalam surah yang kedua, wa kadza yu'khadhu minhu aydan annahu la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinati wala tarkuhu id law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kasawabi masalan lakana jalla wa'adha muftaqiran ila dhalika syai'i liyatakammala bihi id la yajibu fi haqqihi ta'ala illa ma huwa kamalun lahu kaifa wa huwa jalla wa ala al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Dan seperti demikian dipahamkan daripadanya suci Allah Ta'ala daripada kepentingan itu bahwa sungguhnya Allah tidak wajib atasnya Allah oleh berbuat sesuatu daripada mungkinat, dan tidak wajib oleh meninggalkannya sesuatu, karena jikalau wajib atasnya Allah oleh sesuatu daripadanya mungkinat pada akal, berbeda pada syarak, ini pada akal. Contoh seperti memberikan pahala, niscaya sungguh adalah Jalla wa'adha itu berhajat kepada demikian sesuatu supaya bahwa sempurna ianya Allah dengannya sesuatu, karena tidak wajib pada haknya Allah Ta'ala kecuali oleh ma yang bermula dianya ma itu menyempurnakan baginya Allah. Bagaimana? Padahal bermula dianya Allah itu maha kaya daripada tiap-tiap yang lainnya. Karena hana wajib bagi Allah gepubut saboh-saboh buat yang membawa manfaat kepada makhluk, berarti memberikan pahala
atas orang yang melakukan taat. Tidak wajib bagi Allah. Memberikan harta bagi orang yang rajin berusaha. Tidak wajib bagi Allah. Memberikan ilmu bagi orang yang rajin belajar. Tidak wajib bagi Allah. Menyewajib gebi pahala ke orang yang perbuat taat, maka sungguh wajib bagi Allah perbuat yang god-god ke makhluk. Menyewajib bagi Allah gebi harta ke orang jemot kerja, sungguh wajib bagi Allah perbuat yang god-god bagi makhluk. Menyewajib bagi Allah memberikan ilmu bagi orang yang rajin belajar, sungguh wajib bagi Allah melakukan yang baik-baik kepada makhluk. Maka memberikan pahala bagi orang taat itu harus bagi Allah, bukan hal wajib. Boleh ada, boleh tidak. Memberikan dosa bagi orang yang melakukan maksiat itu pun harus bagi Allah, boleh ada, boleh tidak. Maka orang taat tidak wajib bagi Allah dimasukkan dalam syurga. Orang maksiat tidak wajib bagi Allah dimasukkan di dalam neraka. Mufhum? Mufhum. Karena pakan hana wajib menyerta di wajib membawa ki putra, menyerta pegak wajib membawa ki Allah belum sempurna, makanya dikatakan wajib. Menyehana gepubut lagi nyan le Allah hana sempurna lam je ke Tuhan. Pajan baru sempurna menyegepubut menan. Nyan yang dimaksud dengan wajib. Wajib Allah memberikan pahala bagi orang taat. Maka terpaham daripada kalimat wajib bagi Allah memberikan pahala bagi orang taat adalah apabila Allah tidak melakukan yang demikian, Allah belum sempurna menjadi Tuhan. Kapan sempurna menjadi Tuhan? Ketika Allah memberi pahala bagi orang taat. Apabila kita katakan wajib bagi Allah memberikan azab neraka bagi orang yang melakukan maksiat, maka terpaham daripada kata-kata tersebut Allah belum sempurna. Apabila tidak mengazab orang maksiat, baru sempurna Allah pajan. Wate kagak azab orang maksiat. Nya menan teman. Nya lagi nyan. Nya lagi nyan. Kon. Pajan si Allah sempurna, pun kon ka sempur. Karena Allah pun kon ka sempurna, maka hana wajib bagi Allah orang taat gebi syurga, orang maksiat gebi neraka. Menyewajib berarti Allah dalam sempurna. Supaya menunjuki Allah itu sempurna, berarti tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti harus. Kalau dikatakan harus, maka sah-sah saja bagi Allah. Yang taat diberikan neraka, yang maksiat diberikan syurga. Sah bagi Allah. Kenapa sah? Karena Allah tidak mengambil kepentingan daripada taat orang taatnya, dan Allah tidak mengambil kepentingan daripada nikmat yang dirasakan makhluk. Allah tidak mengambil kepentingan daripada azab yang dirasakan makhluk, dan Allah tidak mengambil kepentingan daripada menetapkan hukum si makhluk itu dapat azab. Nampak? Mufhum kan? Yang penting mufhum. Menyaka mufhum kalangan. Nyokat terpaham. Jadi ketika takun berakon, harus bagi Allah gecipta makhluk, harus bagi Allah gebi pahala kurung taat, harus bagi Allah ge azab urang maksiat. Nyan pemakna harus. Makna harus hinau Allah memang kasempurna melakukan sesuatu tersebut bukan untuk menyempurnakan yang belum sempurna. Yang mana harus? Maka jeutna gepubut jeut hana. Karena dak hana gepubut juga kasempurna Allah. Pakan harus geciptakan makhluk. Karena dak hana makhluk Allah juga Allah. Sekalipun Allah tidak menciptakan makhluk, Allah memang sudah Allah. Karena Allah jadi Allah, Allah jadi Tuhan bukan karena ada makhluk. Allah jadi Tuhan bukan karena telah diciptakannya makhluk. Allah jadi Tuhan bukan karena ada taatnya makhluk. Allah jadi Tuhan bukan karena
janji azab bagi makhluk. Allah jadi Tuhan bukan karena janji nikmat bagi makhluk. Kan. Dak hana manusia, Allah Tuhan. Dak hana surga, Allah juga Tuhan. Hana neraka, Allah juga Tuhan. Hana urung taat, Allah juga Tuhan. Artinya apa? Allah menjadi Tuhan bukan karena dituhankan oleh yang lain. Sekalipun seluruh makhluk tidak mengakui dianya Tuhan, tetap dianya itu Tuhan. Karena dianya memang telah sempurna, berarti tidak butuh disempurnakan oleh yang lainnya. Yang butuh kepada yang lainnya apabila dirinya itu belum sempurna. Karena mantengna kekurangan, maka perlu tempelan daripada yang lain. Allah sikat sempurna kepada yang lain. Nyahino keterpaham Allah itu maha kaya. Apa itu kaya? Tidak butuh kepada apapun. Hana butuh kepada makhluk, hana butuh kepada taat makhluk, hana butuh. Menya Allah butuh kepada taat makhluk, berarti Allah belum sempurna. Maka taatnya makhluk tidak membawa manfaat bagi Allah, maksiatnya makhluk tidak membawa mudarat bagi Allah. Baik tak faham untuk menyatakan di mantabah nanggro, mantabah dunia taat, Allah mentamah pangkat. Hana mantabah nanggro maksiat, Allah kaitran jadi pangkat Tuhan. Yang pikon? Karena Allah jadi Tuhan bukan karena dituhankan. Memang Allah pada hakikatnya adalah Tuhan. Nyo tak kayak masalah tu. Tatemu Tuhan, han tatemu Tuhan, yang Allah tetap Tuhan. Enam tak kayak. Kemudian hadza huwal qismus tsani min qismail ghardi wa huwa alladhi ya'udu ala khalqihi wa awdahu tanzihuhu ta'ala anil ghardi biqaulih idh law wajaba alaihi syai'un minha aqlan ay law lam yantadhih anil aghradi bal kana yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati aw tarkuhu ladima ihtiyajuhu ila man yadfa'u anhu naqsu wa huwa tilkal masalihatu fayatakammalu biha wa huwa muhallun fi haqqihi ta'ala wa hadza huwal qismu tsalitsu fil aqidati wa huwa ma yajudu fi haqqihi ta'ala. Bermula ini itu bermula dianya itu pembagian yang kedua daripada dua pembagian yang tergolong kepada maksud, dan bermula dianya itulah alladzi yang kembali ia di atas makhluknya Allah, dan bermula yang jelas, yang lebih jelas sucinya Allah Ta'ala daripada maksud itu dengan perkataannya musannif. Karena jikalau wajib atasnya Allah oleh sesuatu daripadanya pada akal, artinya jikalau tidak suci ianya Allah daripada segala maksud, bahkan ada ianya Allah wajib atasnya Allah oleh berbuat sesuatu daripada mungkinan atau oleh meninggalkannya sesuatu, niscaya melazimilah berkepentingannya Allah kepada yang lain untuk menolak segala kekurangan yang ada pada dirinya Allah. Dan bermula demikian maslahah itu, maka melengkapi ia dengannya maslahah, maka melengkapi ianya Allah dengan sebabnya maslahah, padahal dianya itu mustahil pada haknya Allah Ta'ala. Dan bermula ini dianya itulah pembahagian yang ketiga di dalam akidah, dan bermula dianya itu yang harus ia pada haknya Allah Ta'ala. Yang harus bahak Allah Ta'ala jitna nepegat mumkinat, jithana nepegat mumkinat, yang harus bah Allah. Mumkinat yang geken dengan mumkinat sesuatu yang jitna jithana yang mumkinat. Lagi Allah nepe jit katanya jit jit panjang, jit hitam, jit putih, jit tembun, jit pijut, jit taat, jit maksiat, yang gepenan ban bandum mumkinatnya. Maka karena demikian
Dengan sebab Allah tidak mengambil kepentingan atas segala perbuatannya Allah, maka sebahagian Allah wujudkan kafir, sebahagian Allah wujudkan mukmin, sebahagian Allah wujudkan taat, sebahagian Allah wujudkan maksiat, sebahagian Allah wujudkan taubat, sebahagian Allah wujudkan tidak pernah bertobat. Bahkan Allah hendak buat laginya, itu pilihannya Allah. Kenapa Allah memilih yang demikian? Itu untuk menampakkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu segala-galanya. Jadi beda jawab pakan Allah kepegat laginya karena hawa-hawa dra oleh Allah. Guna menikmati dengan buat dra salah. Bila Allah menikmati berarti Allah ada kepentingan. Ya, berarti kenapa Allah melakukan yang demikian? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, untuk memberi paham kepada kita, untuk memberi pengetahuan kepada kita, Allah mampu melakukan segala-galanya. Mampu Allah menciptakan sebahagian makhluk itu taat, sebahagian makhluk itu maksiat. Mampu bagi Allah menciptakan sebahagiannya perempuan, sebahagiannya laki-laki. Mampu bagi Allah menciptakan sebahagiannya kafir, sebahagiannya mukmin dan sebagainya. Yang kejadian sekali tujuan untuk genek purnawa katanya bahwa Allah mampu segala-galanya. Inilah yang dimaksud biayatina, tanda-tanda bagi katanya itulah keperkasaannya Allah Ta'ala. Ini di antara bukti-bukti Allah mampu. Maka dia katanya beda-beda, walau sama agam tapi agam tak hana sama. Jadi kalau sama agam tapi agam hana sama, sama inang tapi inang hana sama, sama kaya tapi kaya hana sama, sama carang tapi carang hana sama. Ya, nyok ke dasar sama hitam pikiran hana nya hitam menggunakan kalau ya, sama aja sama tapi hana sama. Ya, nyodup le katanya manusia tapi musabah dan yang bit sama. Makanya punya katanya terjadi secara kebetulan kan, menyahana yang atau han mungkin terjadi yang laganya komplit. Siapa yang mengatur? Itulah maha segala-galanya. Maha segala-galanya, zat yang tidak pernah diatur oleh yang lainnya. Itulah Allah Ta'ala. Kan terjadi kedraw. Amanya terjadi kedraw, mungkin yang laganya sempurna tu. Mungkin. Nyokehino tertolak sendirinya, pemikiran-pemikiran evolusi betulak kedraw dengku. Hanya pemikiran pulam dengan terjadi ledakan maka akan wujud evolusi berubah dan sebagainya. Dari muruah dia ke cerapai dia ke nyawa hingga dia kurang tertolak dengku. Tertolak. Watai kaji kurang hana dia ke lain mendeh teteh kaji ke cerapai lam. Ataupun kaji ke buku mentu dari urang ke hana dengku. Ya nak maka tertolak. Teori-teori tersebut tertolak dengku. Karena terjadi dengan penyebab evolusi pasti tidak akan komplit. Bahkan yang laganya komplit, berarti ada yang mengatur. Maha mungkin sempurna laganya wantaku. Lautak ribuan urat, lam jantung ribuan urat. Cukup komplit nunggu. Berarti ada yang menyusunnya, ada yang mengaturnya, ada yang menciptanya. Nyokehino dasar teku, apapun yang terjadi tidak ada satupun secara kebetulan. Makanya ketika berbicara tauhid akliyah pasti punya tauhid akliyah. Nyo tengah katanya berbicara akliyah. Jadi bukan syariah. Punya syariah setiap orang taat dapat pahala. Yang hukum syara. Setiap orang maksiat dapat dosa. Setiap taat masuk surga, setiap maksiat masuk neraka. Itu berbicara syariat. Masuk belum pasti masuknya baru tamang dalam ranah tauhid. Artinya bagaimana? Lam surga ban bandum urung taat, lam neraka ban bandum urung maksiat. Lagi tak kele katanya menau. Setiap yang melahirkan urinang. Tapi setiap urinang dalam tentu hana melahirkan. Ya biasalah halam tu. Hana mandung urinang itu merasa melahirkan. Setiap perempuan itu menerima itu memiliki darah haid. Tapi tidak semua perempuan ada, setiap haid itu ada pada perempuan, tapi tidak semua perempuan ada darah haid. Itulah yang dikaitkan dengan syarat dan masyrut. Maka ketika disebut masyrut pasti sudah wujud syarat. Tetapi ketika ada syarat belum tentu wujud masyrut. Ya, maka biasalah
Tiap-tiap dalam syurga urang taat, tiap-tiap taat nyan hak Allah gepertama ataupun han. Tiap-tiap dalam neraka urang maksiat, tiap-tiap maksiat nyan hak Allah gepertama ngatawahan. Nah, maka berhasil getanyo tengku kan karena cara getanyo tak susun program nu bukan. Hana berhasil getanyo kan karena bangai getanyo dalam tersusun program kon. Persit memang yang lagenyan kali ke program li Allah Taala. Pakan dong cara karena jumut lemulang kon. Allah yang perhut getanyo bak jumut mulang, Allah yang bi getanyo lang kelompok urang carang. Menya Allah hana gepurhut getanyo dalam kelompok urang carang, sungguh getanyo akan gepurhut dalam kelompok urang bemulang. Enak tak kan? Ketika Allah gepuruh getanyo dalam kelompok urang kaya, nyo pasti Allah gepuruh getanyo dalam kelompok urang jumat kerja. Ketika Allah gepurhut getanyo dalam urang gasin, pasti gepuruh le getanyo dalam kelompok urang bekerja. Dan setiap urang jumat kerja pun golong dente kaya. Nyo kali gato-ato menduk. Ada masyurut pasti wujud syarat. Ketika wujud syarat belum tentu pasti ada masyurut. Bahkan karena ketika melewati syarat ataupun ketika sedang dalam melakukan syarat tersebut, Allah wujudkan hambatan-hambatan. Allah wujudkan halangan-halangan, maka masyurut tidak akan didapati. Ketika Allah wujudkan musabbab, yang asbab pasti kalian wujudkan. Artinya putra, Allah yang tetapkan musabbab ataupun masyurut kepada getanyo, Allah pula yang tetapkan syarat ataupun asbab kepada getanyo. Artinya menya Allah gepuruh getanyo dalam kelompok urang taat, pastinya Allah akan gebuka jalan bagi getanyo untuk teruk getanyo bak taat. Menya Allah gepuruh getanyo dalam kelompok urang taat, Allah pun akan gebuka jalan untuk teruk getanyo bak taat tersebut. Menya Allah gepuruh getanyo jut ke anggota DPR, yang pasti Allah gebuka jalan ke getanyo untuk caleg draw ke DPR. Menya Allah kalau ditetapkan getanyo hana jut ke anggota DPR, yang Allah hana gebuka jalan bagi getanyo untuk caleg draw ke DPR. Ataupun Allah gebuka jalan bagi getanyo untuk buruh getanyo ke anggota DPR, tapi Allah hana ditetapkan getanyo je ke anggota DPR dalam tunyan, maka dia dak tak caleg draw, dak tak pasang baleho, dak tak juk peng gegak pilih, tetap han terpilih. Ya, ni kan? Kamu ho? Ka, putra dan pertanyaan silakan. Yang belum paham silakan. Baik para jamaah semua, mungkin ada yang Ana pertanyaan, kami mampu menduma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Gusti Allah Allah mentakdirkan kita sama seperti Ustaz sampaikan tadi, orang bodoh kita tetap dalam bodoh. Ada satu lagi Ustaz, Allah tidak akan Allah ngasih seseorang kecuali dia merasa begini. Bukan artinya Allah tidak sanggup, tapi tidak pakai dari seseorang, karena tadi dia menciptakan kita dalam bodoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Dan ayat tersebut kait dengan masalah nikmat. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak akan Allah rubah menjadi suatu laknat kecuali nikmat itu sendiri kita tempatkan pada tempat maksiat, maka berubah menjadi itu sebuah laknat. Pangkat nikmat, tapi dengan pangkat itu kita wujudkan kezaliman, maka berubahlah pangkat itu dari nikmat menjadi suatu laknat. Harta nikmat, tapi ngehartanya ligetannya tak buat haram, maka berubahlah harta itu menjadi sebuah laknat. Konfirm daripada ayatnya menyebut tak kerja katanya kasihan, menyebut tak mulang katanya bangai, hana itu menggunakan. Tapi hana masalah. Tak tinjau secara umum. Apakah apabila kita tidak berusaha maka sungguh kita tidak berubah? Salah. Kenapa salah? Karena yang tetapkan kita termasuk dalam golongan orang yang berusaha adalah Allah. Dan yang tetapkan kita menjadi orang yang berhasil daripada usaha tersebut itu pula Allah. Artinya ketika Allah telah menetapkan termasuk kita menjadi orang berhasil, pasti pula Allah menetapkan termasuk kita menjadi orang yang rajin dalam berusaha.
Menya Allah kagepuruh getanya dalam kelompok orang sehat, pasti Allah gepuruh getanya dalam kelompok orang jemut olahraga. Menya Allah hana gepuruh getanya dalam kelompok orang sehat, terbenar Allah gepuruh getanya dalam kelompok orang jemut olahraga. Karena dengan jemut olahraga galam tentu merempok sehat, tapi dengan merempok sehat mesti diawali oleh jemut olahraga dan jemut terjaga makanan dan sebagainya. Untuk terempak cara berjemut getanya mulang, berjemut getanya yak beut. Tetapi ketika kajemut tak mulang dan kajemut tak yak beut, galam pasti getanya merempak cara. Untuk le getanya merempak perumah, merempak darah baru. Nyan berjemut getanya lam lebah perkara. Yang pertama meturi, berjemut meturi. Yang kedua berjemut tabribri kan keji urunci. Yang kedua berjemut cakologi. Bicara macam kau maha merempak engkau watel he perkaranya kana termasuk cakologi kalau ada buat menyainang nyan kan hak katanya tetap ha merempak mengkawin. Maka cukup le kejadian inang kali riak lamar tanda jelame kali gejuk sikan bahkan penetapan urang nikah bak watel dekat uroha kahna jadeh. Syarat kana masyrut golem pasti. Tiap-tiap nama masyrut pasti diawali oleh syarat. Pakon gak nyan kan nikah dua ke? Hai karena kan diri alamar. Man hana muturi? Siapa kah hana muturi? Orang nikah kan muturi, mi hana muturi pasti hana sapa awan dek. Hana muturi awai. Orang nikah kan muturi? Hana lintau hana ituri rumah, mi hana ituri roi puama ai rumah. Ya. Maka setiap ada syarat tidak pasti wujud masyrut, dan ketika wujud masyrut umumnya yang ikhtiariyah diawali oleh syarat. Nyoke yang kepenan dengan ikhtiari. Artinya takalan lahe wujud daripada usaha makhluk. Tak wujud perkara usaha makhluk. Yang pertama ia muturi. Nya kan buat makhluk ia muturi. Padahal kan buat makhluknya. Pusit buat Allah. Gepegerak langkah ji, gepegerak ate ji, gepegerak tujuan ji untuk jak langkah ke muturi. Menya Allah hana gegerak langkah, hantruk si barmoh sinangnya. Menya Allah hana gegerak ate, hantruk si ji ini jak kenan. Ya, berarti yang pegerak katanya nyentau Allah. Cuma terjadilah hegerak batu tubuh katanya, gekullah katanya yang tergerak. Padahal yang pegerak katanya Allah. Karena ketika Allah dalam melakukan sesuatu tidak lengket zatnya Allah dengan perbuatan. Legetannya bahawa tetap buat sesuatu lengket buat dengan tubuh katanya, maka dia gebangsa nyan buat katanya. Man ikhtiari yang tengku ikhtiari amrun i'tibari. Geanggap sagaina padahal hana. Artinya putra buat katanya nyan geanggapna padahal pakon gak anggap karena buatnya lengket dengan tubuh katanya. Ikhtiari yang dibarengi dengan pikiran katanya warna keinginan untuk buat. Dibarengi dengan kasat katanya bibit apa buat. Dibarengi dengan mengerahkan kekuatan katanya. Yang kenyan ikhtiari yang pada hakikat yang wujudkan kerah kekuatan buat Allah. Yang wujudkan lahir semikir buat Allah. Yang wujudkan perasaan berbibit kenan tujuan buat Allah. Buat katanya hana lahir tagai gekun buat kita yang hakikat hana buat katanya nyokumupum wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang pejut katanya, Allah pula yang jadikan segala buat kita. Man buat katanya hana berarti mana lagu kepegak yang kelahir tagai. Arat sago babah getanya yang mamoh makanan, gekun getanya yang semaju. Arat sago jarwa getanya yang matglah, gekun nyan jarwanyan adalah getanya yang bereglah. Nyo jarwa getanya sabah yang matglah, maka gekun so bereglah getanya hanjekun Allah bereglah salah. Nampak? Betul so bereglah nyan Allah, nyan wahdatul wujud nyan kenyan yang sesat. Maka wahdatul wujud itu sesat. Yang benar wahdatul syuhud. Apa itu wahdatul syuhud? Yang benar-benar mewujudkan hasilnya perbuatan itu perbuatan Allah. Sedangkan perbuatan kita manusia hanya menampakkan perbuatan itu
Yang wahdatus syuhud. Lam sabah buat na dua dra tukang pembuat. Menyatu bak sabah buat dua tukang pembuat. Gekeun wahdatus syuhud. Sawa dua tukang pembuat. Buat Allah bit-bit ke pelahir buat. Buat ke tanya hanya wujud ke sebab untuk nyak lahir buat. Nampak? Nah, kamu pun juga deh. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangat lagi nyana langsung pun juga. Barakallahu lahu wasallam.